Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau mengingatkan aja sih, soalnya tema ini nih udah pernah saya buat tonton di tema itu aja. Ini saya cuma mengingatkan, nggak layak sih kalau ada orang yang ngomong mengenai sesuatu hal yang dia taunya cuma membaca gitu doang. Semua orang bisa loh membaca, menyampaikan gitu loh. Jadi nggak layak menurut saya. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan orangnya, dia bukan. Jadi gini, ada seorang kerbau membaca buku tentang monyet dan dia mengaku dirinya monyet. Kan nggak nyambung gitu loh. Jadi di sini saya cuman minta, udahlah, mau dibawa kemana sih pembahasan indigo ini gitu loh. Indigo ini ya udah gitu loh. Indigo ini udah pernah saya jelasin. Indigo ini kelebihannya ya banyak gitu loh. Kalau orang cuman tahu bisa melihat setan doang, orang juga yang bisa melihat setan doang itu terkadang juga ketempelan jin leluhur, ketempelan kodam, dia belajar atau dia main kemana ketempelan kayak begitu. Indigo ini nggak lalu mereka cuma bisa melihat jin doang, setan doang kayak gitu. Indigo ini termasuk anak yang pintar, yang cerdas. Contohnya intuisinya lebih tinggi, kepedulian dia terhadap lingkungan lebih tinggi. Contohnya ke alam, ke hewan. Ketika orang berantem, adu mulut, taruh dia di tengah, dia bisa menyelesaikan antara kedua belah pihak ini, tidak ada yang tersakiti. Kayak begitu. Jadi setelah ngomongin indigo, sampai baca-baca apa sih buku-buku dari tahun kapan tahu. Indigo juga apa ya ngomongnya, indigo itu adalah anak cerdas yang memiliki kelebihan istimewa. Itu aja udah. Ngapain nih sambung-sambungin bisa ngeliat setan, bisa ngeramal, bisa ini. Ya kalau percaya silahkan didengarkan, mau jadi bahan referensi ya silahkan gitu loh. Dia menyampaikan misalkan mau ada bencana segala macem, coba ditarik garisnya deh. Dia menyampaikan itu untuk kita prepare. Jadi ketika gini loh, Indonesia ini kan di lingkup dengan patahan-patahan garis apa sih, gempa-gempa itu apa, lupa lagi gue namanya itu, kayak gitu kan. Apalagi di Pulau Jawa kan banyak. Ya ambil positifnya aja. Kayak gue ngedengerin kayak gitu, jadi gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ya sertifikat, ijazah, buku-buku penting lu taruh dalam tas, taruh deket di mana di saat bisa lu jangkau, jangan di dalam lemari kayak begitu. Jadi ketika itu sesuatu hal terjadi bisa lu ambil itu. Tok baju bisa lu beli, ijazah gimana, sertifikat gimana kayak gitu. Apalagi lo yang punya misalkan porto, saham, obligasi yang bersurat-surat penting, gimana KTP lu, buku rekening lu kayak begitu. Jadi udahlah, stop kayak gitu, ngebahas kayak gitu. Apalagi sempat ngebanggain dirinya hebat banget, buset, gue cuman subhanallah, astagfirullahaladzim, gue cuma gitu doang lah. Gue cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil. Gue cuma gitu doang gua. Udahlah, mau apa lagi sih? Mau anak indigo, mau anak kristal, mau anak rainbow, mau anak bintang, mau anak alien, semua tuh ada takarannya masing-masing, wadahnya masing-masing.
kayak gitu ngapain. Dibuat apa sih, konten ngejelekin orang, ujung-ujungnya ya buka les privat, ya kan, buat les privat segala macam, lu ngeduitin orang, lu buat konten buat ngejar subscriber, ngejar view, ngejar ini itu, cuman buat keuntungan lu pribadi, kayak begitu. Dan banyak lagi orang yang suka nontonnya. Kayak begitu. Indigo itu gue udah pernah bahas pokoknya. Dan gak cuma indigo sebenarnya, manusia yang diturunkan di bumi ini juga punya tugasnya masing-masing. Dan kalian lupa akan tugas itu kan nanti akan dimintain pertanggungjawabannya. Kayak gitu. Kenapa nggak mikirin ke diri sendiri aja? Ngapain sih ngejarin dunia? Kayak gitu. Umur lu sekarang berapa? Kemarin perasaan lu pasti bermain gundu, bermain layangan. Sekarang umur lu berapa? Kayak begitu. Ngapain? Ya kan? Udahlah. Kalau memang lu bener-bener mengabdi untuk orang lain, seperti yang lu akui, lu melakukan penyembuhan alternatif, lu menurunkan, bisa menghentikan hujan, segala macam, apapun yang lu anggap itu luar biasa, ya kerjakan. Dan tolong jangan pakai pamrih kayak gitu. Bisa nggak? Pasti nggak bisa kan, karena kita hidup butuh namanya uang, bener nggak? Beda nih, butuh namanya uang sama orang yang butuh mau cepet kaya, mau kaya, kayak gitu. Udah gitu aja kali ya, jadi panjang lebar saya. Enggak, gue belakangan ini jadi agak gregetan gue sama orang-orang kayak gini. Bukannya gimana ya, orang dia nih, entah dia ini paranormal, entah ini dia dukun, ngomong seenaknya aja. Dibilang lah anak indigo ini, anak kristal ini lebih bagus paranormal. Lah, gimana ceritanya? Lebih bagus seseorang yang belajar. Lah, gimana ceritanya? Kalau lo bisa mengkaji diri manusia, mengkaji diri, lo akan menemukan di mana penciptaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang manusia tingkat kecerdasannya SD, SMP, SMA, kuliah, dosen, profesor, insinyur, kayak gitu. Sama juga dengan tingkat kemampuan kepintarannya, kemampuannya, kecerdasannya, kayak begitu. Dan hati-hati nih, gue bilangin sama yang nonton di sini, jauhilah orang yang mengklaim dirinya ini itu, dan jauhilah orang yang suka mengadu domba, orang yang menjelekan orang lain untuk namanya diri sendiri naik. Jauhi, sekarang lagi banyak banget, walaupun dia dah dengan baca buku yang banyak, tapi seperti yang gue bilang, seekor sapi, dia membaca buku tentang monyet, lalu dia mengakui dirinya monyet. Nyambung nggak? Enggak kan? Kayak begitu, itu aja lah. Semoga, gue sih berdoa banget ya, semoga channel gue ini banyak membantu mencerahkan pikiran orang juga, kayak gitu. Sebenarnya gue nggak mau nih membahas kayak gini, karena tujuan utama gue ini membuat channel ini ya gue cuma mau berbagi tentang penafsiran mimpi, arti mimpi, sama beberapa pusaka yang pernah gue temuin atau gue koleksi, kayak gitu loh. Pusakanya juga pusaka bukan dari segi mistis bukan dari segi mistis, kayak gitu, keunikan aja, kayak gitu. Klinik mau ininya mau apanya bodo amat kalau gua, kayak gitu, yang penting unik gitu loh, kayak gitu. Cuman itu doang tadinya, akhirnya gua mulai merambah
naik nih ke penjelasan seperti ini, penjelasan seperti itu. Sempet gue ngebahas tentang manusia, makrifat, segala macem lah. Puyeng gue jadinya. Sebenarnya bukan urusan gue, cuma gue coba menyampaikan aja. Semoga ada yang lihat, cuman orang nggak tertarik, lebih tertarik yang rame-rame itulah. Ya itulah. Oke, gue sebagai channel yang membuat channel ini, gue minta maaf kalau memang channel ini kurang baik, karena gue membuat channel ini untuk membuat menebar kebaikan kayak gitu. Dan maaf juga kalau udah agak melenceng, mungkin kedepannya gue akan lebih komitmen, lebih fokus gue mau bahas apa aja. Cuman yang kemarin ini sih gue agak lucu aja sih jatuhnya, lucu mah greget. Kok bisa pemberian dari Tuhan itu disamakan dengan orang yang belajar? Itu doang sih. Bukan berarti gue indigo ya, bukan berarti gue anak apa, bukan berarti gue paranormal atau spiritual, bukan. Gue cuman manusia biasa. Cuman memang dari tahun 2008 gue pernah berkecimpungan dengan orang-orang spiritual kayak gitulah, dengan namanya komunitas seperti itu. Sampai tahun 2015 ketemu dari ujung Sumatera sampai ujung Bali. Papua sih sebenarnya ada kayak begitu, pernah berada di sana gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang nanya-nanya, kok lu ngerti bang ini begini, ya karena gue pernah lo di posisi itu gitu loh. Jadi gue paham mana orang yang ngebokis, mana orang yang benar-benar bener gitu loh. Sama kayak tadi barusan ada orang ngasih semar mesem ke gue, laku berapa dijual, ya gue bilang gue nggak main kayak gituan, kalau gue mainnya keris yang berbahan keris. Dia bilang ya sayang, kira bisa dijual. Bisa, gue bilang bisa om dijual, lu kasih bumbu-bumbu om. Ketawa dia. Kayak begitu. Contohnya aja dikit deh. Aduh, semar mesem. Semar mesem itu adalah sebuah keris berbentuk semar, dan di semarnya itu biasanya tertulis dengan tulisan, setahu gue ya, aksara Jawa, dan itu ada ajiannya. Dan itu untuk cara mengaktifkannya itu perlu yang namanya puasa. Jadi nggak kayak orang zaman sekarang cuman diolesin minyak, dibakarin ini ya itulah pokoknya. Dan itu yang melakukan yang seperti gue omongin pertama tadi, yang dia melakukan puasa itu udah hampir nggak ada orangnya. Ya siapa yang mau melakukan misalkan puasa 7 hari 7 malam, ya kan? Zaman sekarang kayak gitu. Makanya itulah perbedaannya tingkat keilmuan batin orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu keimanannya lebih tinggi dengan orang zaman sekarang, keyakinannya dengan lebih tinggi daripada orang zaman sekarang. Dia yakin atas untuk diri dia sendiri kayak gitu, yakin dia kepada diri dia sendiri. Jadi dia nggak butuh orang lain untuk meyakininya gitu loh. Tapi butuh yang namanya guru. Guru itu ya tetap yang harus yang mursyid. Mursyid itu adalah guru yang memang sudah mempelajari itu, terus dia sudah mengalami itu, melewati itu, merasakan itu. Nggak cuma guru yang dari baca buku disampaikan seperti itu. Mau dia baca buku dari tahun Nabi Adam kayak terserah, yang jelas dia baca, dia lakukan, serap, baru rasakan.
Itu yang namanya pengalaman, rasa. Kayak gitu aja lah, panjang banget gue. Aku gregetannya lah, lucu aja sih. Halah. Oke, sampai ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Oh iya, kalau misalkan channel ini tiba-tiba nggak update, berarti gue sudah keluar dari Jawa Barat. Sekarang lagi masa transisinya, lagi masih nyari-nyari rumah di daerah seberang sana. Banyak hal yang memang harus gue tinggalkan di Jawa Barat ini. Gue harus memulai hidup baru di daerah Jawa sebelah sana, kayak begitu. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga pada sehat selalu. Semoga Tuhan selalu menjaga kalian, melindungi kalian, mengingatkan kalian. Kayak gitu aja sih doa gue ya. Untuk yang muslim, jangan pernah putus sholat, jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Itu ya. Oke, sampai ketemu lagi.